Halo, perkenalkan nama saya Ardian dari jurusan Manajemen Binus Online. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek yang dikerjakan oleh saya bersama kelompok saya untuk mata kuliah Karakter Building Pancasila. Jadi judul proyek yang kami kerjakan adalah penggunaan solar power water pump untuk solusi penyediaan air bersih untuk warga desa Bisesmus oleh Solar Chapter untuk peningkatan kualitas kehidupan sehari-hari. Latar belakang pemilihan Desa Bisesmus untuk pelaksanaan proyek Solar Power Water Pump dari Solar Chapter ini adalah karena terdapat 852 masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses air bersih karena jarak antara desa mereka ke sumber air bersih terdekat adalah 300 sampai 1,4 km dan itu membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 jam untuk mengambil air bersih tersebut. Selain itu, masyarakat juga harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli air bersih jika mereka tidak ingin bolak-balik ya untuk mengambil air bersih dari sumber mata air terdekat. Jadi ada 4 rumusan masalah yang berhasil saya dapatkan. Yang pertama yaitu dampak negatif dari keterbatasan akses kepada air bersih. Jadi yang pertama, masyarakat jadi berkurang produktivitasnya karena mereka harus berjalan jauh, menempuh jarak yang jauh dan cukup lama ya. Padahal seharusnya waktu dan tenaga masyarakat tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif. Seperti misalnya berkebun, bertani, berternak, seperti itu. Lalu yang kedua, ada dampak positif yang akan terjadi jika proyek Solar Power Water Pump dari Solar Chapter ini berhasil dilaksanakan, yaitu produktivitas masyarakat jadi bertambah, meningkat karena masyarakat bisa mendapatkan air bersih dalam waktu singkat dan cepat serta mudah ya. Jadi masyarakat bisa bercocok tanam di pekarangan rumah, lalu bisa beternak. Selain itu pendapatan masyarakat juga bisa meningkat karena masyarakat bisa menjual hasil ternak atau hasil bertaninya tadi ya. Dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Karena akses ke air bersih lebih mudah, mereka bisa lebih higienis kehidupannya, lebih sehat tentunya. Untuk tantangan yang dihadapi sendiri adalah keberlanjutan. Jadi proyek air bersih ini membutuhkan maintenance atau perawatan baik itu dari segi fisik, sarana prasarananya maupun dari pendanaan dari masyarakat. Karena setelah proyek selesai dibangun, maka Solar Chapter membutuhkan komite air bersih namanya. Jadi komite air bersih ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk menarik iuran dari warga, melakukan maintenance, memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada. Jadi itulah tantangan terbesarnya. Solar Chapter memiliki indikator-indikator keberhasilan yang harus mereka pantau, seperti seberapa banyak sih pompa yang masih bekerja selama ini, lalu berapa persen komite air bersih yang masih berjalan. Jadi terdapat 3 temuan di lapangan yang kami dapatkan, yaitu yang pertama adalah ternyata dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, baik itu berupa tenaga maupun finansial, karena kedua hal inilah yang akan menjamin keberlanjutan program atau proyek dari Solar Chapter ini. Karena setelah proyek terpasang itu juga membutuhkan maintenance, dan ini berhubungan dengan temuan kami yang kedua, yaitu ternyata membutuhkan biaya operasional yang tinggi dan partisipasi aktif masyarakat untuk membayar iuran supaya biaya operasional ini bisa tertutup. Untuk apa sih biaya operasional itu? Jadi biaya operasional ini digunakan untuk menggaji komite air bersih yang bertugas untuk menarik iuran dari warga, melakukan pengecekan secara berkala dan perbaikan-perbaikan kecil yang seperti kran yang rusak. Nah, itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Lalu temuan yang ketiga adalah tantangan politik. Jadi Solar Chapter beberapa kali ibaratnya ditunggangi ya, oleh calon pemimpin daerah yang berusaha meraih suara masyarakat dengan mengatakan bahwa kalau saya terpilih saya gratiskan iurannya, dan itu memang pernah terjadi. Jadi ada 3 solusi yang ditawarkan untuk ketiga tantangan tadi. Yang pertama adalah
mengedukasi masyarakat bahwa partisipasi dari masyarakat begitu penting, terutama untuk menjaga keberlanjutan air bersih di Desa Bisesmus. Jadi dengan warga membayar iuran secara rutin dan disiplin, hal itu sangat membantu untuk kebutuhan operasional tim di lapangan yang melakukan pengecekan, menagih iuran, yaitu komite air bersih tadi. Lalu yang kedua adalah menawarkan untuk branding dan press release gratis bagi perusahaan-perusahaan yang bersedia dana CSR-nya digunakan untuk mendanai operasional keberlanjutan program dari Solar Chapter ini. Lalu yang ketiga adalah mengedukasi masyarakat bahwa Solar Chapter adalah organisasi non-profit yang independen dan tidak memihak ke salah satu calon pemimpin daerah manapun. Kesimpulannya, program penyediaan air bersih di Desa Bisesmus oleh Solar Chapter ini telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat dari yang sebelumnya hanya Rp180.000 per bulan menjadi Rp380.000 per bulan. Itu artinya Solar Chapter telah berhasil membantu mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut. Lalu yang kedua adalah Solar Chapter berhasil meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan sehat di masyarakat karena dengan air bersih yang mudah diakses, sanitasi juga jadi lebih baik dan kualitas hidup masyarakat jadi lebih baik. Dan sebagai refleksi pribadi, saya jadi ingin ikut berkontribusi untuk membantu paling tidak secara donasi kepada Solar Chapter supaya saya sebagai warga negara Indonesia ikut berkontribusi aktif membantu mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat di NTT. Terima kasih.